Oke sahabat, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu dari siapa, seperti apa pertanyaannya. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu Mas Fatur Rohim. Tanya Bang, Alhamdulillah lele RWS saya udah panen, parsial meski sedikit. Yang saya mau tanyakan, kenapa lele RWS yang saya panen saya tampung di kolam dengan air bersih malah banyak yang luka lecet-lecet dan ada juga yang mati. Padahal udah puasa sehari sebelum dipanen. Saya jual ketengan ke tetangga sekitar. Apa air penampungan lele konsumsi RWS juga harus dipakai air RWS juga, Kang? Oke, jadi untuk Mas Fatur Rohim, memang rasanya kemarin di live saya udah jawab, tapi oke nggak apa-apa, saya jelaskan lagi. Begini, kalau kita misalkan panen nih parsial, kayak kayak saya lah, saya pun kan di pinggir saya ini ada bak penampungan, jadi luasnya 50 cm kali 3 meter, saya isi biasanya 2 kintal, biasanya. Dan yang mati memang ada, biasanya ada yang mati. Terlepas daripada itu air bersih ataupun air yang dari kolam. Tapi kalau yang aman sebenarnya kita kasih air dari kolam, air yang sudah lama seperti itu, air yang sudah lama. Tapi biasanya saya karena kalau yang merah itu kelihatannya agak kurang bagus, jadi saya pakai air yang warnanya hijau atau air GWS seperti itu. Jadi agak lebih, kalau hijau kan kelihatan nggak seperti merah lah, agak lebih bagus lah seperti itu warnanya. Terus selain daripada itu, selama di penampungan atau di berokan tempat kita keteng, itu jangan dikasih makan sampai habis ikannya. Mananya setelah kita panen, kita simpan di penampungan untuk dijual, itu udah nggak, jangan dikasih makan lagi, jangan dikasih makan lagi. Terus nanti susut, ya betul susut. Susutnya itu hanya 1 kali saja. Misalkan nih 1 kintal kita masukkan, ada susut 2-3 kilo. Kayak saya nih, saya kan 2 kintal selama untuk 4-5 hari lah saya keteng di rumah, dan untuk pecel lele juga 2 kintal itu dimasukkan ke sini selama 4-5 hari. Itu kadang-kadang 2 kintal itu susutnya itu sampai 6 kilo. Tapi mendingan susut 6 kilo daripada susut ya apa namanya, daripada ya susut ya mati juga, seperti itu. Contoh nih, ada yang mati misalkan 2 kintal matinya sampai 3 kilo 4 kilo, belum lagi susutnya lagi 6 kilo, kan ruginya double kita. Jadi mendingan susut. Dan percaya, ikan itu kalau sudah susut selama 3 hari itu nggak susut lagi, nggak susut lagi. Meskipun kelihatannya ikan itu makin mengecil, makin kurus, tapi padat, dagingnya padat, nggak susut seperti itu, karena lendirnya masih bagus, postur tubuhnya sehat seperti itu, terus dagingnya pun kayak mengisi lah seperti itu, nggak kayak pas panen. Kalau pas panen kan dagingnya itu kayak agak sedikit lembek gitu, tapi kalau udah kalau bahasa saya dicengcem, diberokan, itu dagingnya itu lebih lebih padat, lebih lebih padat, lebih bagus lagi. Dan susutnya cuman 3 hari pertama saja seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk Mas Fatur Rohim, kalaupun ada yang mati 1-2 ekor itu wajar, tapi saran saya jangan sekali-kali kita kasih makan. Puasakanlah sampai sampai habis, bukan 1-2 hari, bukan, sampai habis. Misalkan 1 minggu baru habis, ya 1 minggu kita puasakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu bocah Borneo. Hitungannya gimana? Itu 10.000 ekor 1 ton. 1 kilo isi berapa?
kematian pasti ada, yang kecil pasti ada, apalagi kalau 1 kilo isi 8, itu konsumsi. Oke, jadi begini, kalau ngomong soal kematian, itu pasti ada. Tapi rates kematian yang saya ambil 5%. Meskipun banyak senior-senior kita yang mengatakan 20% untuk anggaran kematian dan itu masih untung lah katanya. Tapi menurut saya itu terlalu banyak kalau kematian 20%. Jadi untuk kematian saya anggarkan 5% saja. Seperti itu. Normalnya lah. Meskipun kadang-kadang 1%, kadang 2%, 5% itu sangat jarang lah, sangat jarang. Tapi kita cadangkan seperti itu. Supaya lebih, apa namanya, kalaupun ada yang mati kita jangan kaget lah. Misalkan kita tebar 10.000 ekor, mati 500. Dan itu bagi saya itu biasa saja seperti itu. Jadi anggapannya kalaupun satu hari mati 5-6 ekor itu biasa saja seperti itu. Untuk kematian. Dan kita bahas soal ukuran panen. Saya panen sebenarnya ukurannya 6-7. Jadi nggak ada saya panen 8, 9, 10 itu nggak ada. 7, 8 pun jarang. 6, 7 lebih banyak 6-nya. Jadi hitungannya kalau saya tebar 10.000 itu bisa 1,5 ton. Tapi nih disclaimer juga. Jadi di sini jangan salah menyimpulkan juga. Hitungan 1,5 ton itu hitungannya satu siklus. Kita tebar 10.000, kita besarkan. Setelah itu panen pertama, panen kedua, dan bisa panen ketiga atau tergantung kebutuhan. Seperti itu. Jadi maksudnya itu satu siklus. Enggak sekali panen habis gitu, enggak bisa begitu. Apalagi saya enggak menggunakan grading. Tebar benih ukuran 78 dan sampai panen. Kalaupun kita mau grading, masa panen. Seperti itu. Dan kalau tadi pertanyaannya, pastinya kan ikan ada yang kecil. Iya, justru karena kita melakukan panen parsial, oleh sebab karena ikan itu nggak rata. Meskipun kalau begitu ya masa kecil aja di grading. Sewaktu 2-3 minggu grading, 2-3 minggu grading. Itu saya sudah lakukan. Dan lebih capek lagi menurut saya. Lebih capek, lebih buang waktu juga, buang tenaga. Karena pada akhirnya meskipun dari kecil kita grading 1 minggu sekali, 10 hari sekali, tetap pada masa panen airnya kita buang, ikannya kita ambil. Dan itu pun nggak seperti apa namanya, kayak kue-kue yang dicetak. Nggak seperti meskipun kita 2 minggu sekali grading, pas kita panen itu rata semua 6 ekor 1 kilo. Itu enggak. Tetap ada yang agak kecil. Meskipun selisihnya cuma 2 minggu. Dari grading sampai ke panen 2 minggu tetap ada aja. Jadi nggak bisa. Dan saya pakai gradingan tunggal. Mananya gradingan tunggal itu kalau misalkan kita untuk kirim jarak jauh panen, biasanya kan kita dari 6, range-nya sampai 10. Isi 6 sampai isi 10 itu masuk. Dan kalau panen begitu, biasanya saya 2 kali panen habis. Tapi oleh karena saya ambil 6 saja, itu bisa 3 sampai 4 kali panen. Itu baru habis. Dan hitungannya untuk 10.000 ekor dapat 1 ton, itu lebih kurang, itu saya ambil rata-rata daripada binaan saya, daripada sahabat-sahabat kita di sekitar, itu panen untuk pengiriman ke agen-agen atau ke pasar-pasar modern, atau kita bahasanya mau dikirim ke luar kota seperti itu. Misalkan dari sini kita kirim ke Tangerang, kirim ke Jakarta seperti itu, kirim ke Bekasi, dan itu range-nya itu di 1,6 kilo sampai 10.
Dan kalau begitu, itu hitungannya 10.000 ekor itu bisa 1 ton. Karena ikannya itu campur, masih terhitung campur. Tapi kalau cara saya, style saya, gaya saya bisa 1,5 ton. Cuman panennya itu beberapa kali, parsial. Bisa 3 sampai 4 kali. Dan saya ambil ukuran 6 saja. Terus cara panennya gimana? Ya cara panen biasa. Kita grading, tapi karena itu masa panen, sekalian kita pisahkan. Jadi langsung dibikin 3 grade atau 2 grade seperti itu sisanya. Contoh nih, 6, 7 kita ambil. Satu size. Terus berarti kan ada 78-nya juga. 78 kita pisahkan, khusus 78 untuk 10 hari ke depan. Atau untuk 1 minggu ke depan. Biasanya 1 minggu lah seperti itu. Dan di situ nanti ada 9-10-nya juga. 9-10-nya kita pisahkan lagi di satu tempat untuk 2 minggu ke depan. Dan ada 11-nya, ada 10-11 atau 11-12, sisanya kita 1 bak lagi. Seperti itu. Dan itu untuk 3 minggu ke depan. Jadi setelah itu kita tiap minggu panen dan nggak ada lagi grading. Gradingnya itu hanya 1 kali dalam 1 siklus. Kita budidaya dari tebar benih sampai panen itu gradingnya hanya 1 kali, masa panen saja. Masa panen kita grading, pisahkan semua. Jadi 3 atau 4 ukuran terserah lah. Terserah mau jadi 2 ukuran pun seperti itu. Karena yang saya bilang kalau untuk pengiriman ke luar daerah, ke luar kota, kita jadi 2 ukuran saja. Seperti itu. Jadi misalkan 6 sampai 8 kita panen. 9, 10, 11, 12-nya kita besarkan lagi. Seperti itu. Berarti baknya harus banyak dong. Enggak, saya enggak terlalu banyak juga bak saya. Saya punya bak yang sekarang tadinya di belakang ada 8, sekarang tinggal 6. Yang 2 karena terpal jadi saya ganti, cuman saya mau bikin bak beton lagi kayak yang sudah ada sekarang. Jadi saya belum sempat atur karena harus gali tanahnya juga disamakan dengan yang 6 itu. Oke, jadi maksudnya begini. Saya punya bak 6. Terus tebarnya itu 3 bak, 3 bak. Dan apabila panen itu 3 bak sekaligus. 3 bak sekaligus dipanen dan yang 6, 7-nya kita ambil dan sisanya itu dibikin 3 grade, 3 ukuran. Ada yang 8-9, ada yang 10-11, ada yang 11-12. Jadi dibikin 3 bak sisanya. Tapi 3 bak itu sudah lepas grading. Mananya itu lebih akurat ukurannya. Dan setelah itu kita setiap minggu kita panen lagi. Minggu depan panen lagi yang ukuran 89 seperti itu atau 78. Minggu depannya lagi panen lagi yang 9-10. Minggu depannya lagi panen lagi yang 11-12. Seperti itu. Seperti itu. Dan keseluruhan baru dihitung. Jadi kita hitung 10.000 ekor dapat 1 ton itu untuk pengiriman ke luar daerah. Dan rata-rata panennya itu 2 kali. Enggak sekali angkat, enggak. Oke? Pahami itu. Enggak sekali angkat. Bisa 2 kali rata-rata kalau untuk ke luar daerah. Tapi yang saya bilang, saya ulangi nih supaya enggak gagal paham lagi. Kalau untuk panen dijual di daerah saya sendiri di sini, saya angkat, saya simpan di berokan, dan saya kirim ke Pecel Lele, itu ukurannya full, pas 6. Seperti itu. Jadi itu kalau yang begitu, itu 1,5 ton dapatnya. Tapi saya nggak mau bercerita banyak, karena apa? Kan 10.000, masa 1,5 ton malah ngeyel lagi nanti, kan seperti itu. Oke, buktikan saja. Seperti itu. Yang jelas, untuk metode budidaya itu sebenarnya banyak cara, banyak metode, banyak pilihan, dan tergantung kebutuhan juga. Dan itu pun nggak absolut. Makanya, jangankan 10.000 1,5 ton. Jangankan 10.000 1 ton.
10.000 jadi 5 kintal pun bisa saja kalau kita panen diisi 20, kan seperti itu. Tapi 10.000 bisa juga jadi 2 ton kalau isi 5 atau 4 panennya. Kan seperti itu. Jadi itu nggak usah dibahas seperti itu. Karena itu hukumnya hukum apa namanya? Ya, itu tergantung hitung-hitungan lah, itu matematika. Itu hitung-hitungan dan bagi saya hitung-hitungannya itu ada kalkulator. Jadi nggak terlalu sulit, justru yang sulit adalah pembelajarannya. Gimana caranya supaya kita mencapai panen yang maksimal, yang menguntungkan. Seperti itu. Kalau pertanyaannya gimana hitung-hitungannya, ya sahabat, oke, ini dari bocah Borneo. Kalau pertanyaan Anda, hitung-hitungannya gimana? Ya Anda tinggal hitung sendiri, 10.000 kalau dapat 1 ton. Misalkan kalau panennya di angka 67, oke lah masih ada yang kecil. Dan yang kecil kita tambah pakan lagi, 67 kita angkat lagi. Ada lagi yang lebih kecil, kita besarkan lagi, 67 kita angkat lagi. Gimana? Jangankan 1 ton, 2 ton pun bisa, tergantung keinginan kita. Panennya mau di angka berapa. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan tidak gagal paham dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat kita yang lain. Oke, tidak terasa yang ini jawabannya cukup panjang. Karena saya geram juga gitu. Orang itu kalau udah terlalu pintar begitu. Kadang menanyakan sesuatu yang tapi kalau saya nggak jawab nanti ada orang yang baca komen. Ya juga sih gitu. Kadang ya seperti itulah. Jadi saya buatkan video khusus untuk jawaban dari sahabat kita ini supaya lebih paham lagi, supaya nggak gagal paham. Dan kalaupun sahabat mau buktikan, kita buktikan, saya tantang, silahkan datang ataupun saya yang datang, seperti itu. Karena jangankan di sini, di luar negeri pun yang memerlukan saya datang. Jangankan sesama Indonesia, seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya karena yang ini terlalu panjang tapi di video yang terpisah, dan untuk pertanyaan yang ini saya pikir cukup sampai di sini dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.